dan selamat malam bagi pemuda, remaja, jemaat Gemim Nazaret Madani. Kita akan mulaikan ibadah saat ini. Diundang kita semua untuk berdiri. Kita menyanyi bersama Besar Anugerah. Kita tunduk dalam penyembahan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Kita menyanyi bersama-sama, bertobatlah dan balik kepada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada marilah kita berdoa. Betapa hati kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk ada dalam persekutuan yang beribadah di malam hari ini. Baik kami yang ada di rumah gereja, tetapi juga bagi pemuda remaja yang ada di rumah masing-masing. Yang saat ini kehidupan kami
kami bawa kepadamu Tuhan. Kami pun mengakui betapa Engkau sangat mengasihi, menyayangi, mencintai kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Kami terpelihara, kami dijaga oleh Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun dalam kehidupan ini Bapa. Tetapi sesungguhnya Tuhan, kami mengakui di hadapan Engkau sebagai pemuda dan remaja, kami seringkali meninggalkan Engkau Tuhan. Kami kurang taat dan setia kepada Tuhan Allah. Ketika suasana masih dalam kebersamaan, kami kurang memberi kehidupan kami kepada Tuhan. Dan pada situasi saat ini kami tidak boleh bersama. Padahal ada kerinduan yang paling dalam untuk bersama dalam ibadah di rumah gereja Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami telah bersalah kepada Tuhan. Ada iri hati, dengki dan amarah yang seringkali menguasai kehidupan kami. Sebagai pemuda remaja, kami seringkali tidak taat dengar-dengaran kepada orang tua kami, kepada mama kami. Kami terlalu sering mengecewakan mereka. Kami seringkali menyakiti hati mereka ya Tuhan Allah. Dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ada banyak dosa dan kesalahan yang kami buat kepada Tuhan Allah, yang membuat Tuhan tidak menyukai kami, yang membuat Tuhan kecewa atas sikap dan perbuatan kami yang kurang bertanggung jawab menjalani hari-hari hidup yang Tuhan beri. Kami tidak menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan ini, tapi kami seringkali membuat kehidupan kami ini tidak berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, kami bermohon kepada Tuhan Allah, berilah kami belas kasihan, berilah kami keampunan sebagai hamba dan pelayan Tuhan, sebagai komisi pemuda dan remaja. Ketika Engkau menjumpai kami berbuat dosa dan salah di hadapan Engkau, maka kami tunduk di hadapan Tuhan. Kami mengakui dosa kami. Kami membuka hati kami kepada Tuhan Allah malam ini, supaya kami boleh memperoleh kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, inilah yang menjadi doa pengakuan dosa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Ya Allahku kami mengaku dosa. Ya
marilah kita berdoa. Seperti makanan dan minuman yang kami butuhkan setiap saat untuk melanjutkan kehidupan kami, maka demikian pula kami membutuhkan firman Tuhan untuk menguatkan iman rohani kami kepada Tuhan Allah, supaya kami mampu untuk menghadapi situasi apa saja yang kami alami dan kami rasakan. Firman menguatkan kami dan menjadi pedoman untuk melangkah selanjutnya. Terangilah kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan kehinaan dan lemah ini, untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat untuk pemuda dan remaja, bahkan hamba-Mu, tetap diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyampaikannya. Ini kami Bapa yang berdoa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Membaca firman Tuhan yang menjadi bacaan kita di sepanjang minggu ini, di dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab memberikan judul Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar, meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak yang melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ular yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjarak
berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Sampai di saat membaca firman Tuhan, kita menyanyi bersama-sama, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, saya diberkati. Pasti kita diberkati oleh Tuhan. Pasti kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, sekalipun pandemi COVID-19. Kita harus beribadah di rumah, tapi juga ada yang beribadah di gereja. Komisi Pemuda Remaja, sebagian kecil yang ada di rumah gereja. Kita boleh membaca dan kita akan merenungkan firman Tuhan, cerita tentang seorang Nabi Yunus. Orang pasti kenal Nabi Yunus ini, yang pernah menolak panggilan Tuhan. Akhirnya dia atas penentuan Tuhan harus ada di dalam perut ikan. Selama 3 hari dia berada di dalam perut ikan dan dia berdoa kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan, dan dia dimuntahkan. Dan Tuhan Allah memberikan tugas kepadanya untuk pergi ke kota Niniwe, untuk menyampaikan apa maksud Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka bertobat, mereka menyesali dosanya, karena orang Niniwe atau bangsa Niniwe ini adalah bangsa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka adalah bangsa yang kejam. Mereka adalah bangsa yang tidak memiliki belas kasihan. Sebab itu Yunus pun menyampaikan apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Sampaikan firman Tuhan supaya Niniwe boleh bertobat. Dia melakukan hal itu. Ketika apa yang dia sampaikan kepada orang-orang Niniwe, ternyata mereka tidak cuma dengar begitu saja.
Yang penting sudah menyampaikan atau sudah mendengarkan firman Tuhan. Menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Tapi ternyata ada pertobatan yang terjadi. Kota Nineve, raja, bahkan pun semua umat yang ada pada waktu itu mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berpuasa kepada Tuhan Allah. Mereka tidak makan dan minum untuk meminta belas kasihan Tuhan. Dan hal itu pun didengar oleh Tuhan. Nineve bertobat. Nineve kembali kepada Tuhan. Tapi apa yang dialami oleh Nineve ini membuat Yunus marah. Membuat Yunus kesal. Karena dia berpikir bahwa pasti mereka akan dihukum oleh Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Tapi ternyata Tuhan punya otoritas dan kehendak. Maka Tuhan meluputkan mereka. Malapetaka itu tidak terjadi. Sebab Tuhan itu adalah pengasih penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia bagi setiap orang yang memohon ampun kepadanya. Bangsa Nineve adalah ibu kota Asyur yang pernah mengalahkan Israel Utara, yaitu Samaria. Berarti bahwa Israel pernah dijajah oleh orang-orang Nineve atau Asyur. Di bawah kekuasaan mereka. Karena itu Yunus berpikir pasti Tuhan Allah akan menghukum mereka. Tapi ternyata hal itu tidak dilakukan oleh Tuhan Allah. Sebab itu dia marah. Dia kesal dan kemudian ia meninggalkan kota itu. Dia membuat sebuah pondok untuk menenangkan hatinya. Dia sudah berdoa. Sekalipun dia marah, sekalipun dia kesal, tapi dia tetap membina hubungan baik dengan Tuhan. Dia mendirikan sebuah pondok. Dan dalam bacaan ini atau misalnya Alkitab ini mengungkapkan batu mula sebuah pohon pohon jarak. Dan pohon itu bertumbuh dan bisa menaungi kepala Yunus. Dia sangat bersukacita. Dia sangat bergembira. Dia terhibur dengan adanya pohon jarak itu. Tapi akhirnya pohon jarak itu satu malam, tumbuh satu malam aja mati ataupun binasa. Sehingga Yunus pun marah. Jadi di sini katakan dua kali. Tuhan bilang, layakkah engkau marah? Tuhan bertanya kepada seorang hambanya. Seorang hamba yang percaya kepada Tuhan. Yang dikatakan lebih baik dia mati daripada hidup. Tuhan pun mau berikan dia kesadaran bahwa pohon jarak itu pun sangat disayangi oleh Yunus. Sebuah pohon yang tidak dia tanam, yang dia tidak siram, tapi dia sangat kecewa ketika pohon jarak itu harus binasa. Itu juga yang mau diungkapkan oleh Tuhan Allah bahwa dia pun mengasihi ciptaannya. Dia mengasihi bangsa Nineve. Karena itu Tuhan mendengar setiap mohon ampun mereka, pertobatan mereka kepada Tuhan. Pemuda remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Tentu saja pertama jangan orang seperti Yunus berpikir diri sendiri. Mementingkan pribadinya atau bangsa Israel yang diselamatkan oleh Tuhan hanyalah bangsa Israel, bukan bangsa-bangsa yang lain. Sebab itu bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa Nineve. Kita harus menjadi hamba. Kita harus menjadi
Atau ada orang yang mungkin sudah berbuat salah, sobatnya bikin dosa, dia akan kembali kepada Tuhan. Pandemi COVID ini tentu pun memberikan kita iman bahwa orang ini sebagai bangsa dan negara, sebagai pribadi maupun keluarga, bahwa banyak dosa dan kesalahan yang orang buat kepada Tuhan. Ini orang memohon ampun supaya pandemi ini boleh apa? Orang lewati. Jadi kita belajar dari bacaan firman Tuhan ini. Kita juga belajar untuk menjadi seorang hamba yang tetap taat setia kepada Tuhan Allah. Tapi juga kita belajar dari firman mari orang apa? Mengikuti karakter-karakter daripada apa? Sifat daripada Tuhan Allah. Orang memang bukan Tuhan. Tapi ketika kita belajar dari firman Tuhan ini, kita diajak untuk mampu bersikap penuh kasih terhadap orang lain. Mengasihi orang lain. Memperhatikan orang lain dalam kehidupan ini. Tuhan mau lihat kalau orang lain susah. Dan juga Tuhan tidak mau melihat kalau ada orang lain yang senang ya. Nah, karena itu yang pasti bahwa ketika ada orang yang menangis, orang juga harus merasakan apa yang mereka, artinya orang juga menangis. Ketika ada orang yang bersuka cita, orang juga bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Bahkan di tengah-tengah pergumulan hidup yang orang alami, kita saling menopang dan mendukung. Kita menjadi pemuda remaja yang mampu untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Karena itu waktu dan kesempatan masih Tuhan karuniakan bagi kita sekalian untuk orang hidup di dalam apa? Pertobatan bersama dengan Tuhan. Orang mohon ampun karena dosa yang orang perbuat, orang tahu. Sedalam-dalamnya hati Tuhan tahu apa yang orang lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai pemuda remaja, orang belum mungkin hidup di dalam bersama dengan Tuhan. Kita belum taat kepada Tuhan. Mari saat ini kita mengintrospeksi diri kita ini. Orang harus sadar dan kembali kepada Tuhan. Karena orang tahu ternyata Tuhan itu mengasihi buat kita. 8 minggu mungkin orang menjalani ini pandemi. Sudah 8 minggu orang hanya beribadah di rumah. Nyanda hidup, nyanda beribadah bersama. Padahal orang punya kerinduan dan harapan ini akan terlewati. Supaya orang boleh lagi mengudapkan bersama dalam persekutuan beribadah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara diingatkan kembali untuk tetap melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan Allah. Dan mari kita semua bekerja bersama-sama mengingatkan saudara-saudara kita bahkan pribadi kita untuk kembali kepada Tuhan. Kita boleh menikmati apa kasih karunia Tuhan. Karena jika Tuhan Allah berkenan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Karena Tuhan punya apa? Otoritas dan punya kehendak. Yunus marah, Yunus kesal, tapi dia harus tunduk pada otoritas dan kehendak Tuhan. Nah, demikian juga orang semua, orang percaya bahwa apa yang Tuhan nyatakan lewat pandemi ini akan semakin mengukuhkan orang beriman. Jangan sampai orang beriman jadi apa? Jadi lemah, jadi pudar, kendor. Tapi tetap harus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dan dia akan mampu memulihkan kehidupan bangsa dan negara kita, memulihkan Sulawesi Utara, Kota Tomohon pribadi maupun keluarga, supaya kita boleh menikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman iman untuk kita melangkah selanjutnya sebagai pemuda remaja untuk semakin berkreasi ya, laksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan memberkati firman ini dan terpujilah nama Tuhan. Amin.
Kita menyanyi bersama betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, kita akan berdoa. Marilah kita berdoa. Syukur, pujian, hormat, kemuliaan kami sampaikan kepada-Mu Bapa di surga. Sebab malam ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Ibadah remaja dan pemuda Jemaat Gemim Nazaret Matani. Kami boleh membaca dan merenungkan firman. Kiranya kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, menjadi pendengar yang setia dalam kehidupan ini. Sehingga berkat-Mu Tuhan akan terus kami nikmati dalam perjalanan kehidupan ini. Ya Bapa di dalam sorga, kami terus tunduk sujud di hadapan Engkau, karena satu-satunya penolong dalam kehidupan kami hanyalah Engkau Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang terus mengasihi kami di setiap waktu dan ketika. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu ya Tuhan, kiranya kami tetap ada dalam bimbingan Tuhan Allah sendiri. Kami tetap ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa kepada-Mu bagi pemuda dan remaja Jemaat Gemim Nazaret Matani, sebagai anak, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, tapi juga yang sudah bekerja ataupun yang belum bekerja. Kiranya Tuhan Engkau mengaruniakan Roh Kudus bagi mereka, supaya mereka mampu melakukan apa yang terbaik, apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup, melalui perjalanan iman yang Engkau karuniakan. Tetap berkata, berbuat apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, menjadi contoh dan teladan untuk kemuliaan Tuhan Allah sendiri. Memberkati juga Penatua Jacqueline Supit, Penatua Stevi Tumeu, tapi juga Komisi Pemuda dan Remaja. Tuhan terus memberkati mereka, supaya sukacita melayani Tuhan menjadi milik bagian mereka untuk bekerja dan melayani Tuhan. Bapa di surga, berdoa kami kepada-Mu bagi pemerintah bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai di desa dan kelurahan.
pemerintah Kota Tomohon, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, jajaran pemerintahan yang ada, sampai di kelurahan. Tuhan memberkati, Tuhan berikanlah mereka hikmat bijaksana, sabar dan tabah, kuat dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab, termasuk untuk memutuskan pandemi COVID-19 ini. Kiranya apa yang dilakukan oleh pemerintah, yang dihimbau oleh pemerintah yang terbaik untuk masyarakat, tetapi juga untuk kesejahteraan rakyat, kiranya masyarakat akan terus menopang tugas dan tanggung jawab ini. Sehingga doa dan harapan kami Bapa, pergumulan ini boleh terlewati karena pertolongan Tuhan dan kerjasama yang baik yang tercipta baik pemerintah dan masyarakat. Tuhan pun kiranya memberkati gereja Gemim Nazaret, gereja Masihi Injili di Minahasa. Kau memberkati mulai dari Badan Pekerja Sinode Gemim, memberkati Badan Pekerja Wilayah, sampai Badan Pekerja Jemaat Gemim Nazaret Matani, Ketua Badan Pekerja Ibu Pendeta Smita Goni Manopo STH, seluruh Badan Pekerja, Penatur dan Siamas, Komisi Kerja, UPK Bipra, kelompok fungsional lansia. Tuhan memberkati kami sekalian bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bagi para dokter dan perawat, sebagai alat di tangan Tuhan, Engkau pakai mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan terus menjaga dan melindungi mereka untuk memberikan pelayanan bagi orang-orang yang sakit, supaya mereka boleh menikmati kesembuhan yang dari Tuhan. Bagi jemaat yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka boleh sembuh, sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pun berdoa kepadamu ya Tuhan Allah, bagi mereka yang telah terjangkit COVID-19. Tuhan, kami bermohon kepadamu, nyatakanlah kuasa dan kasih-Mu Tuhan Allah. Kau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya menguatkan iman percaya mereka. Mereka boleh sembuh kembali hanya dalam pertolongan Tuhan sajalah. Bapa di dalam sorga, kepada siapakah kami harus bermohon? Kepada siapakah kami harus meminta selain kepadamu ya Tuhan Allah? Kasihanilah kami ya Tuhan, supaya kami boleh melewati masa-masa ini Bapa. Keadaan normal kembali akan kami nikmati dan kami rasakan. Hanya waktu yang Tuhan beri untuk kami, bukan menurut waktu kami sebagai manusia. Karena itu Bapa Sorgawi, lihatlah kami. Engkau menyendengkan telinga-Mu Tuhan bagi kami sebagai umat-Mu, memohon pengampunan atas bangsa dan negara kami, memohon pengampunan bagi pribadi maupun keluarga, memohon ampun ya Tuhan Allah apa yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan, supaya doa dan harapan kami pun ini boleh terlewati. Ya Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu malam hari ini. Kau memberkati kami yang boleh beribadah, Kau memberkati persembahan yang sudah kami berikan, sehingga boleh terpakai dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Engkau pun memberkati mereka yang boleh berhari ulang tahun di hari ini Bapa. Sukacita iman kiranya menjadi milik bagian kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Seluruh hidup dan kehidupan kami Bapa, kami mau serahkan saja itu ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Dan inilah kami Bapa yang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, biarlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan
kita menyanyi bersama-sama, Kau Bapa yang baik. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, demikianlah ibadah ini. Shalom dan selamat malam. Yeah.